Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, beberapa orang lain juga mengerutkan kening, berpikir. Mungkinkah dari keluarga Zhou? Ucap Zhu Chuan bertanya dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Keluarga Zhou apa? Ucap Su Feiyun bertanya. Ini, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Keluarga Zhou kami memiliki musuh yang mematikan. Keluarga Zhou ini telah berperang secara diam-diam dengan keluarga Zhou selama beberapa dekade, dan semua orang ingin menghancurkan satu sama lain. Kali ini, jika keluarga Zhou tahu bahwa saya, Zhou patriark keluarga terluka parah, jadi tidak mungkin mengirim seseorang untuk menghentikan kami mengawal pil, ucap Zhu Chuan menjelaskan. Apakah ada hal seperti itu? Penatua Zhu, ketika keluarga Zhu Anda mengeluarkan tugas, Anda tidak menjelaskan ini. Sekarang Anda memiliki 1 minggu ekstra, tiba-tiba, bahaya telah meroket. Tidak, saya pikir tugas ini adalah masih harus didiskusikan, ucap bos dari 3 hantu Yinsan mengubah ekspresinya. Tidak buruk, ucap Su Feiyun juga mengangguk. Kamu tidak bisa berubah pikiran di tengah jalan, ucap Zhu Chuan dengan wajah jelek. Yah, bagaimanapun, Wu Mo berhenti, Chen Xin meninggal, dan ada 2 orang yang hilang. Selama keluarga Zhu Anda menambah uang dan menggandakan gaji, kami akan terus melakukan tugas ini, ucap bos dari 3 hantu Yinsan memutar matanya. Menggandakan harganya, ucap Zhu Chuan tampak bermasalah. Jika harganya digandakan, untuk 6 orang harganya 1,2 juta tael perak, bahkan jika keluarga Zhu memiliki bisnis besar, itu akan menjadi pengeluaran yang sangat besar. Jika kamu tidak memberikannya, lupakan saja, ucap 3 hantu Yinsan. Tunggu sebentar, aku akan memberikannya, ucap Zhu Chuan menggertakkan giginya. Saya pikir lebih baik membayar setengah dari deposit terlebih dahulu, ucap Su Feiyun. Bayar setengah dari deposit dulu, ucap Zhu Chuan ragu-ragu. Penatua kedua, haruskah saya membayar lebih dulu? Keamanan wanita tertua itu penting, ucap Paman Fu. Paman Fu ini adalah sopir yang menyetir untuk keluarga Nona Zhu. Oke, ayo bayar setengah dulu, ucap Zhu Chuan mengertakkan gigi, lalu dia kembali ke tenda, membawa setumpuk uang kertas, masing-masing 10.000 tael, dan memberi Lu Ming dan yang lainnya masing-masing 100.000 tael. Lu Ming secara alami menyimpannya begitu saja. Haha, karena ini masalahnya, saya pikir kita harus bergiliran berjaga-jaga. Kalau keluarga Zhou datang menyerang, setelah mengumpulkan perak, ketiga hantu Yinsan dan yang lainnya berkata sambil tersenyum di wajah mereka. Segera, Zhu Chuan memerintahkan untuk turun dan membuat penjaga keluarga Zhu dalam keadaan siaga penuh. Secara alami, seseorang harus berurusan dengan tubuh Chen Xin. Lu Ming memandangi tenda Nona Lu dengan tatapan aneh di matanya. Dia selalu merasa sangat aneh tentang masalah ini. Terlebih lagi, keluarga Nona Zhu telah keluar selama beberapa hari, dan mereka bahkan belum pernah bertemu. Dia bersembunyi di gerbong sepanjang hari, secara misterius. Menurut Zhu Chuan, kesehatan Nona Zhu tidak terlalu baik selama ini, dan dia takut masuk angin saat keluar. Lu Ming berpikir sejenak, berdiskusi dengan 3 hantu Yinsan dan yang lainnya bagaimana mengatur rotasi penjaga, lalu kembali ke tenda. Di tengah malam, Lu Ming keluar untuk berjaga. Tidak ada yang terjadi dalam semalam. Keesokan harinya, lanjutkan perjalanan. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang. Pada hari ke-8, semua orang sudah mendekati Gunung Darah Hitam, dan medannya berangsur-angsur menjadi sunyi. Ketika mereka sampai di sini, semua orang bersorak dan waspada penuh. Ketika mereka melewati jalan pegunungan, tiba-tiba terdengar suara retakan tajam dari kedua sisi. Panah padat ditembakkan ke arah mereka. Tidak, musuh sedang menyerang, bertahan dengan seluruh kekuatanmu, teriak Zhu Chuan. Dan Lu Ming, Su Feiyun dan yang lainnya telah melayang ke udara, lampu pedang menyala, dan anak panah terpotong menjadi 2 di udara. Setelah itu, beberapa orang meledak dengan energi yang sebenarnya, dan menggulung panah yang terputus, dan panah itu dipantulkan kembali dengan kecepatan yang lebih cepat daripada saat ditembakkan. Kemudian, teriakan terdengar, gemuruh. Pada saat ini, suara tapal kuda terdengar di depan, mengaduk asap dan debu di seluruh langit. Sekelompok orang,
Lebih dari 100 orang, datang dengan gemuruh dengan menunggang kuda. Sekelompok orang muncul di depan mereka, mereka semua adalah pria yang kuat dan kuat, penuh dengan roh jahat, menunjukkan bahwa mereka tidak lemah dalam kultivasi, dan mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Serahkan semua harta dan wanita, dan kamu bisa pergi, ucap pemimpin, seorang pria besar berjanggut, meraung. Benar saja, saya bertemu dengan seorang bandit. Aku pikir kamu yang akan berguling, ucap Su Feiyun berteriak keras, dan sosoknya melompat keluar seperti kilat. Dia cepat, desir. Kemudian, sinar cahaya pedang memotong udara, dan memotong ke arah bandit yang dipimpinnya. Sangat menakjubkan, ucap bandit itu. Wajah bandit yang dipimpinnya berubah drastis, dia menghunus pedangnya dan nyaris tidak menahan beberapa pukulan, tetapi dibunuh oleh Su Feiyun dengan satu serangan pedang dari bawah kudanya. Jiu dan Jia terbunuh, mundur, ucap para bandit lainnya terkejut, dan mundur berbondong-bondong, menghilang dalam sekejap mata. Bandit ini terlalu lemah bukan, ucap Su Feiyun berjalan mundur dan cemberut. Su Shaoxia, bukan karena banditnya lemah, tapi yang lebih kuat belum keluar. Cara lama dari 3 hantu Yinsan. Mereka telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan mereka tahu bahwa para bandit ini tidak sesederhana itu. Selanjutnya, waspada sepenuhnya dan jangan lalai, Zhu Chuan menginstruksikan. Iya, penjaga Zhu menjawab satu demi satu. Kemudian, semua orang pindah. Benar saja, tidak lama kemudian terdengar lagi suara tapal kuda yang memekakkan telinga. Kami datang. Semua orang tahu bahwa tantangan sebenarnya akan datang. Perampok ini benar-benar tidak ada habisnya, kali ini, biarkan aku membunuh mereka semua, ucap Su Feiyun menatap tajam. Gemuruh. Di tengah debu, ratusan orang muncul di depan mereka. Begitu banyak orang, hati setiap orang bergetar. Ratusan orang berhenti di depan mereka dengan padat. Siapa yang berani membunuh saudara kesembilanku? Keluar dan mati, ucap pemimpin bandit Yan Fei setinggi 7 kaki dan penuh otot. Dia membawa parang di punggungnya. Bos, bocah kecil itu yang membunuhnya, ucap seorang antek menunjuk ke arah Su Feiyun dan berteriak. Ternyata kamu, bocah kecil, keluar dan mati, ucap tuan tertua meraung. Aku pikir kamu yang mati, ucap Su Feiyun sangat sombong, dan pada saat ini, dia sangat dipandang rendah oleh seorang bandit. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di matanya, dan dia melompat keluar dari kuda bersisik biru. Bunuh! Kepala itu berteriak keras, dan sosoknya yang tinggi melompat dari kudanya, dan pisau besar di tangannya memotong cahaya pucat. Saat pedang bertabrakan, tubuh Su Feiyun bergetar, dan dia mundur ke belakang. Bagaimana kamu bisa begitu kuat, ucap Su Feiyun. Wajah Su Feiyun berubah drastis. Satu potong sampah, bunuh, bunuh, bunuh. Bos itu meraung, dan lampu pisaunya ditebas, menebas lebih dari selusin pisau berturut-turut. Geng pisau meraung, menutupi seluruh tubuh Su Feiyun. Ilmu pedang Feiyun, ucap Su Feiyun mencoba yang terbaik untuk menggunakan ilmu pedang Feiyun, tetapi itu masih tidak bisa menghentikan tuannya. Setelah hanya 10 gerakan, Su Feiyun terhempas, dan seteguk darah keluar. Basis kultivasi master ini sebenarnya telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-6. Aku akan menanganinya, ucap bos dari 3 hantu Yinsan bergerak dan bergegas keluar. Dia menggunakan batang besi dan membantingnya dengan keras di kepala bandit itu. Batang besi itu hancur, dan terdengar suara, huhu, menembus udara, seolah-olah udara akan dihancurkan. Bos dari 3 hantu Yinsan juga memiliki basis kultivasi dari tingkat ke-6 puncak dari seorang seniman bela diri. Dapat dikatakan bahwa di antara mereka, kultivasi mereka adalah yang tertinggi. Pisau itu berpotongan dengan batang besi, dan keduanya mundur 3 langkah bersamaan. Masih ada ahli sepertimu, tapi menurutmu apakah berguna mengandalkanmu sendirian? Bunuh aku, ucap bos bandit itu melambaikan tangannya, dan segera ratusan bandit menyerbu. Lindungi Nona Zhu, teriak Zhu Chuan, dan puluhan penjaga dari keluarga Zhu mengepung gerbong Nona Zhu. Desir, mata Lu Ming menjadi dingin, dan dia bergegas keluar. Baba, ilmu pedang Liu Guang dilempar keluar, secepat kilat, dan setiap kali pedang itu dipukul, beberapa bandit dipotong lehernya. Bentuk tubuh lewat, memunculkan darah berkali-kali. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.